Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi biyadihi malakutis samawati wal ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, hadratal mukarramin wal mukarramah, para pemirsa TV Undar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus mengucapkan syukur alhamdulillah karena segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita sekalian. Dan khusus pada hari ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada dua nikmat, di mana dua nikmat itu para manusia banyak merugi karenanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dikala kita sehat, kita tidak menyempatkan diri sehingga kita tidak dapat berbuat apapun. Dan di saat nanti kita sempat tetapi sudah tidak sehat, maka kesimpulannya juga tidak dapat berbuat apapun. Dua nikmat itulah sering menipu kita sekalian. Di saat kita sehat, kita lupa karena namanya orang sehat, segala sesuatu adalah enak dan tidak menjadikan kita ingat kepada apa yang sesungguhnya itu adalah nikmat Allah. Sehingga apapun yang sifatnya untuk dilakukan, terutama yang bernilai ibadah, tidak kita lakukan karena kita sehat. Dan di saat nanti kita sudah tidak sehat, kita sempat, namun kita tidak dapat melakukannya karena tidak sehat. Para pemirsa TV Undar yang berbahagia, firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang telah saya baca di muqaddimah tadi. Allah berfirman kepada orang-orang yang mengaku dirinya iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu di sini dalam beberapa tafsir bukan orang-orang yang beriman, tetapi aqarruna bil iman. Alladzina aqarruna bil iman, yaitu orang-orang yang mengaku dirinya iman. Kitab Allah tersebut memberitahukan bahwa kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan puasa untuk umat-umat sebelum kamu. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, puasa Ramadan yang telah diwajibkan kepada kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bukan hanya untuk kita kewajiban puasa itu, tetapi umat-umat yang terdahulu sudah ada kewajiban puasa. Namun puasanya tidak sama dengan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Muhammad. Pertama, sebagaimana puasa yang dilakukan, yang diwajibkan oleh Nabiullah Adam, yaitu ketika itu Nabiullah Adam diturunkannya dari surga ke bumi ini dalam keadaan hitam pekat, kulitnya gosong. Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabiullah Adam. Wahai Adam, apakah kamu ingin kembali kulitmu putih seperti dulu ketika di surga? Jawab Nabiullah Adam, iya, aku ingin kulitku putih kembali seperti dulu di surga. Dengan demikian maka malaikat Jibril
menyampaikan kepada Adam, kalau kamu ingin putih kulitmu, puasalah di hari ini. Pada waktu itu adalah tanggal 13 tengah bulan. Kemudian setelah puasa 1 hari, Nabiullah Adam sepertiga kulitnya menjadi putih. Lalu Jibril datang lagi, kamu masih ingin puasa lagi untuk memutihkan kulitmu? Jawab Adam, iya, aku ingin puasa lagi. Maka puasalah di hari kedua ini, yaitu tanggal 14 tengah bulan. Maka Nabiullah Adam juga puasa di tengah bulan itu. Dan kemudian Jibril datang lagi, kamu masih ingin puasa lagi untuk sepertiga kulitmu yang masih menghitam? Kata Nabiullah Adam, iya, aku ingin puasa lagi. Maka Nabiullah berpuasa di tanggal 15 tengah bulan. Dan itulah seluruh kulit Nabiullah Adam kembali menjadi putih sebagaimana beliau ketika di surga. Tanggal 13, 14, 15 tengah bulan, itulah yang disebut dengan sebutan Yaumul Bid, hari putih. Jadi asal usul Yaumul Bid itu bukan karena puasa di tanggal 13, 14, 15 tengah bulan karena bulannya adalah cerah, bukan karena itu. Tapi disebut Yaumul Bid karena Nabiullah Adam telah melaksanakan puasa tanggal 13, 14, 15 tengah bulan dan menjadikan kulitnya yang menghitam menjadi putih kembali. Kemudian puasa juga dilakukan oleh Nabiullah Nuh ketika Nabiullah Nuh diselamatkan Allah, yaitu tanggal 10 Suro, tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Nabiullah syukur kepada Allah, Nabi Nuh ini, karena selamat dari banjir yang melandanya. Kemudian puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura ini pun juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena Nabiullah Musa telah membebaskannya para orang-orang pengikutnya dari kejaran Fir'aun. Dan pada tanggal itu pula Fir'aun telah ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Asyura. Ketika itu pula Rasulullah SAW tanya kepada sahabat, tanggal berapa sekarang? Ini adalah tanggal 10 Muharram ya Rasul. Inilah 10 Asyura. Inilah orang-orang Yahudi berpuasa, mensyukuri karena apa? Nabiullah Musa telah membebaskan dari umat-umatnya yang dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah bersabda, akulah yang lebih berhak untuk berpuasa untuk tanggal ini. Sehingga Rasulullah juga mensunatkan kepada umatnya untuk berpuasa di 10 Asyura selain puasa di tanggal 13, 14, 15 yang pertama tadi. Kemudian Nabiullah Muhammad juga menyampaikan dengan sabdanya, afdhalus shaumi shaumu akhi Dawuda yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kata Rasulullah, utama puasa adalah puasa saudaraku Daud, di mana beliau Daud adalah puasa sehari dan tidak puasa sehari, selang-seling sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan itulah puasa yang utama, kata Rasulullah. Sehingga dengan demikian, baik puasa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam, yaitu tanggal 13, 14, 15, maupun puasa yang dilakukan oleh Nabiullah Nuh, dan juga orang-orang Yahudi mensyukuri apa yang telah dilakukan nabinya, yaitu Nabi Musa, dan juga puasa yang dilakukan oleh Nabiullah Daud. Ini semua disunnahkan bagi umat Muhammad. Dan umat Muhammad sendiri punya kewajiban puasa, yaitu puasa Ramadan, yang berbeda dengan puasa umat-umat yang dahulu, yaitu sebulan penuh. Dan puasa Ramadan ini sesungguhnya adalah satu puasa yang tidak hanya untuk umat Muhammad, tapi juga umat-umat yang terdahulu telah diwajibkan puasa sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya sampaikan tadi. Hadirin para pemirsa TV Undar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman melalui hadis qudsinya. Firman Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah berbunyi, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum. Seluruh amal ibadah anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya puasa itu. Ini
dapat ditarik kesimpulan bahwa ibadah-ibadah yang lain, baik sholat, zakat, haji, sedekah, membaca Quran, belajar, mengajar, dan lain sebagainya, bahkan berbuat baik kepada orang lain, itu adalah ibadah-ibadah yang untuk orang yang melakukan itu sendiri. Sedangkan puasa, ibadah puasa adalah satu-satunya ibadah, bukan salah satunya, satu-satunya ibadah yang untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kenapa demikian hadirin? Karena puasa itu pertama adalah merupakan ibadatum maksusoh biniyatim maksusin. Ibadah maksusoh dengan niat maksusoh itu adalah puasa. Di mana puasa Ramadan niatnya harus di tengah malam. Tidak sah puasanya manakala niatnya di pagi hari setelah fajar. Orang tersebut tetap berkewajiban berpuasa, tidak boleh membatalkan puasanya, namun puasanya tidak dihitung oleh Allah. Oleh karena itulah niat puasa ini selalu di malam hari. Sehingga para ulama bersepakat salah satunya adalah untuk niat puasa di Ramadan ini adalah dijamak dari awal sampai akhir. Seluruh puasa Ramadan ini menjadi niat hari pertama. Agar apa? Nantinya apabila ada kelupaan untuk niat di tengah malam, sehingga dia tetap dihitung sebagai puasa yang sah oleh Allah. Di samping sebagai niatum maksusoh, puasa adalah ibadatum maksusoh, ibadah yang khusus. Karena apa? Yaitu karena ibadah puasa ini satu-satunya ibadah yang untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang kedua, puasa adalah ibadatum bainar rabbi wal abdi. Ibadah puasa ini adalah ibadah antara Tuhan dengan hambanya. Li'anna shauma ibadatun la yaqa'u 'alaiha hawasul ibadah. Sebab apa? Sebab puasa ini tidak terasa rasa ibadahnya di dalamnya. Bagaimana bisa terasa? Kita puasa hanya niat di malam hari, kemudian kita puasa, itu pun tidak ada rasa bagi kita tentang ibadah. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, misalkan sholat, misalkan zakat, misalkan haji, misalkan sedekah, misalkan membaca Quran, dan lain-lain. Ada formalitas-formalitas di dalamnya. Contohnya sholat, harus berpakaian, menutup aurat, menghadap ke kiblat, kalau bisa berdiri, dan ada perilaku-perilaku yang dilakukan mulai takbiratul ihram sampai salam. Begitu juga zakat. Zakat butuh formalitas, ada harta yang dizakatkan dan ada orang yang menerima zakat. Begitu juga dengan haji. Bahkan umumnya di Jombang ini terutama orang sebelum berangkat haji didatangi para orang-orang yang ingin tabarukan, ingin menghormat tamu Allah yang akan berangkat ke Mekah. Dan setelah pulang dari Mekah, orang-orang juga datang ke rumah lagi, tabarukan lagi, ingin doa dari orang yang berangkat haji itu. Ini butuh formalitas, butuh diketahui orang lain, dia berangkat ke Mekah, dia dengan biaya dan nanti pulang dari Mekah. Dan bahkan haji itu ada amalan-amalan, ada tawaf, ada sa'i, ada syukur, ada khutbah Arafah, ada Mina dan seterusnya. Itulah haji butuh formalitas. Dan bahkan ibadah yang kecil pun yang dikatakan kecil, misalkan dengan membaca Quran atau dengan wiridan, orang lain tahu. Sedangkan puasa tidak ada khawasul ibadah, tidak ada rasa ibadah karena tidak butuh formalitas. Ketika menjadi ibadah yang tanpa khawas, tanpa formalitas, yang tahu hanya Allah dan orang yang berpuasa itu sendiri. Dan setelah falamma kana ibadatun wa ta'atun la ya'rifu illallah. Pertama kali orang itu tahu bahwa dirinya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri, dan tidak muntah karena dilogok-logok. Dia tahu puasa. Dan yang tahu hanya dia dengan Allah. Orang lain tidak pernah tahu bahwa orang itu berpuasa. Ketika orang itu tahu yang berpuasa tadi orangnya adalah sehat, segar, aktivitasnya penuh. Orang lain mungkin mengatakan bahwa orang itu tidak puasa. Kenapa dia segar dan aktivitasnya penuh? Padahal dia sungguh-sungguh puasa. Tapi yang satunya lagi ada orang yang lemah. Dia tidak kuat apa-apa. Orang lain akan menyangka bahwa dirinya adalah puasa karena lemah,
karena tidak kuat apa-apa, padahal sesungguhnya dia adalah tidak puasa. Yang tahu tentang ini dan itu tentang puasa adalah diri orang yang puasa itu sendiri. Ketika dia puasa dia juga tahu, ketika dia tidak puasa juga tidak, dia juga tahu. Dan hanya dia dengan Allah lah yang tahu. Dalam perjalanan puasa barangkali orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, dan tidak kumpul istri di siang hari, dan juga tidak muntah karena di lokok-lokok, maka dia merasa bahwa dirinya puasa. Tetapi apabila dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan menghilangkan pahala puasa, maka dia sendiri tidak tahu bahwa dia berpuasa atau tidak, dan pada akhirnya hanya Allah. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan menghilangkan pahala puasa itu adalah antara lain, satu, dia berbohong. Apabila dia berkata bohong, maka pahala puasa tidak ada, dan tinggal puasa dia merasa lapar dan dahaga, tapi pahala puasa tidak ada. Yang kedua adalah riba, bergunjing. Riba adalah membahas orang di mana orang itu telah melakukan perbuatan itu. Nyata-nyata orang itu melakukan perbuatan itu dan dia bahas, itu namanya hibah. Dan bahkan oleh Rasulullah dinyatakan dia tidak akan bisa masuk surga tanpa diampuni oleh orang yang dihibah tadi, walaupun dia sudah minta maaf atau ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu terusnya setelah hibah, ada orang membahas orang lain, tapi orang lain yang dibahas itu tidak melakukannya. Dia tidak merupakan hibah, tapi dia merupakan menuduh orang itu. Ini adalah lebih parah lagi daripada hibah. Dia tidak akan bisa masuk surga walaupun telah memohon maaf pada Allah sebelum dimaafkan oleh orang yang dihibah yang tidak melakukan tadi. Yang kedua, selain itu, dia tidak akan meninggal sebelum melakukan seperti apa yang dia hibahkan, di mana orang yang dihibahkan tadi tidak melakukannya. Kemudian yang ketiga yang menghilangkan pahala puasa adalah an-namimah, adu domba kepada yang lain. Yang keempat adalah sumpah palsu. Dan yang kelima adalah melihat lawan jenis dengan cara syahwat. Kelima perbuatan inilah yang menghilangkan pahala puasa. Sehingga orang yang berpuasa, yang tidak makan, tidak minum, tidak kumpul istri di siang hari, dan tidak muntah karena dilokok-lokok, dia merasa dirinya puasa. Padahal menurut Allah dia sesungguhnya sudah tidak puasa. Inilah yang disebut dengan puasa adalah ibadatum baina rabbi wal abdi. Hanya Tuhan dan orang itu sendiri yang tahu bahwa dirinya telah ibadah. Pada akhirnya hanya Allah lah yang tahu bahwa orang itu ibadah puasa atau tidak. Yang ketiga hadirin para pemirsa, puasa adalah ibadatus sirri. Ibadah sirri. Li'anna shauma la yaqau fihi riya. Sebab apa di dalam puasa itu tidak ada yang namanya riya. Kama yaqau fi ghairihi, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Sebab apa? Puasa itu adalah syai'un bil qalbi, sesuatu yang ada di dalam hati. Dikatakan ibadah sirri karena tidak ada riya di dalamnya. Bagaimana bisa riya? Wong puasa itu tidak ada formalitas, tidak ada gerakan, tidak ada keharusan sebagaimana ibadah-ibadah lain. Untuk contoh puasa ini kalau dibandingkan dengan ibadah sholat, sholat itu penuh riya. Orang lain tahu dia sholat, orang lain tahu bahwa orang yang sholat tadi berpakaian seperti ini, orang lain tahu bahwa orang yang sholat tadi gerakannya seperti ini, orang lain tahu bahwa itu adalah ibadah sholat. Riya itu adalah bisa jadi nanti dalam perjalanan ibadahnya dia niat bukan karena Allah lagi, tetapi karena selain Allah. Begitu juga dengan zakat, dengan haji, dengan sedekah, penuh dengan riya. Sedangkan puasa tidak ada sama sekali di dalamnya. Karena apa? Puasa tidak butuh formalitas. Oleh karena itu hadirin para pemirsa, puasa inilah satu-satunya ibadah yang kata Allah, la innahu li, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas puasa itu. Balasan Allah ini bagaimana yang disampaikan oleh Abu Hasan tentang makna wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalasnya. Kata Abu Hasan,
kullu ta'atin sawabuha al-jannah. Segala semua ketaatan pahalanya adalah surga. Kesimpulannya begini, bahwa ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah sedekah, membaca Quran, wirid, berbaik dengan orang lain, itu adalah semua ibadah yang untuk menebus surga kita. Surga kita tebus dengan ibadah-ibadah itu. Selain puasa, sedangkan puasa ini adalah untuk Allah, maka wajaza'uhu liqa'i, kata Allah. Pahala puasa, balasan puasa, kata Allah, mereka nanti yang berpuasa itu akan ketemu aku di hari akhirat. Angguru ilahi wa yang guru ilayya. Aku bisa melihat kepada orang itu dan orang itu bisa melihat kepadaku. Wa yukallimuni wa ukallimuhu. Mereka bisa ngomong langsung kepadaku dan aku juga bisa ngomong langsung kepada mereka. Bila rasulin wala tarjamanin, tanpa utusan dan tanpa penterjemah. Ini kata-kata Abul Hasan untuk menerjemahkan wa ana ajuzibi, bahwa Allah mempersilahkan mereka yang berpuasa itu nanti akan ketemu aku, kata Allah. Ini ada satu hadis bahwa umat Muhammad besok itu ada banyak yang tinggal di serambi surga. Malaikat bertanya kepada orang-orang, kumpulan orang-orang itu, karena pada waktu itu mereka tidak melalui hisab dan tidak melalui siratal mustaqim. Para malaikat bertanya, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Kenapa kamu punya keistimewaan seperti ini? Masuk surga dan sebelum masuk kamu duduk di sini tanpa mengetahui hisab dan siratal mustaqim. Kata mereka, umat Muhammad itu menjawab, aku di dunia telah ibadah sirri dan aku dimasukkan oleh Allah di surga dengan cara sirri. Yang dimaksud sirri di sini adalah ibadah puasa. Mereka juga ketemu oleh Allah langsung, bisa ngomong dengan Allah, bisa melihat dengan Allah tanpa perantara dan tanpa penterjemah. Kita tahu bedanya Nabiullah Musa yang disebut dengan kalimullah, orang yang bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah ketika menerima wahyu 40 hari. Di hari yang 37 beliau minta bisa ketemu Allah. Lalu diizinkan oleh Allah agar dia melihat ke gunung ini yang ditunjuk oleh Allah. Di saat itu ada 70.000 tabir yang menghalangi Nabiullah Musa untuk bisa ketemu Allah. Karena apa? Allah itu adalah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dengan demikianlah 70.000 tabir itu jarak antara satu tabir ke tabir lain itu jaraknya adalah 500 tahun. Bisa dibayangkan betapa jauh antara Nabi Musa dengan Allah. Itu pun cahaya Allah disampaikan kepada tabir yang paling akhir, dipancarkan ke tabir yang paling akhir, yaitu tabir yang ke-70.000 itu. Lalu sinar tabir itu memancar ke gunung, gunungnya lebur dan Nabi Musa baru tahu bahwa itu adalah cahaya Allah. Langsung beliau pingsan. Ini Nabi Musa yang mau ketemu Allah, bisa berbicara dengan Allah dengan jarak begitu jauh karena adanya tabir 70.000 tabir, dan jarak antara tabir yang satu dengan tabir yang lain itu jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Sedangkan umat Muhammad, Allah menyatakan liqa'i, angguru ilayya wa yang guru ilaihi, yang guru ilayya wa angguru ilaihi, wa yukallimuni wa ukallimuhu bila rasul dan wala tarjaman. Mereka langsung ketemu aku, kata Allah. Dan ada satu kalimat yang dapat kita catat, baina qausaini, jarak antara kita nanti ketemu Allah itu hanya 2 budur, bahkan lebih dekat dari 2 budur au adna. Puasa yang demikian inilah, hadirin para pemirsa, maka para ulama telah bersepakat, wattafaqal ulama ubisomi wa saumu man salima simamuhu minal ma'asi qaulan wa fi'lan. Puasa yang dibalas oleh Allah dengan cara yang begitu istimewa ini adalah puasanya orang-orang yang selamat dari keperbuatan maksiat, baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Perbuatan maksiat adalah perbuatan di mana seseorang tersebut tidak dapat melakukan perintah Allah,
Apabila orang itu bisa melakukan perintah Allah disebut orang yang taat, sedangkan orang yang tidak bisa melakukan perintah Allah disebut orang yang maksiat. Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini kesimpulannya adalah bahwa puasa adalah satu-satunya ibadah untuk Allah, tidak sebagaimana ibadah yang lain, karena ibadah yang lain selain puasa adalah untuk orang yang melakukan ibadah tersebut. Mohon maaf barangkali ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.